Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini kita melihat terutama di sosial media marak sekali serangan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai prestasi dan juga bukan hal yang berprestasi dari Anies Baswedan. Misalnya saja kita mendengar adalah permasalahan sampah, badai sampah di Jakarta. Kemudian juga soal kualitas udara di Jakarta yang buruk. Nomor 2 buruk di dunia. Kemudian juga ada permasalahan lainnya, misalnya saja soal gugatan terhadap sejumlah perusahaan yang sudah pilot dari penyedia bus Transjakarta, pemirsa. Lantas sebetulnya apakah memang selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ini minim prestasi atau justru ada yang menilai bahwa keburukan ataupun hal yang kita sebut dalam tanda kutip adalah hal-hal yang tidak baik mengenai Anies Baswedan ini karena ada yang menganggap bahwa Anies Baswedan ini merupakan sebuah ancaman untuk di tahun 2024 mendatang. Nah, saat ini dua sisi hadir bersama Siti Sanoveni yang malam hari ini kita mengangkat tema Gubernur Anies Prestasi versus Caci Maki. Nah, saya akan berdiskusi dengan dua orang yang punya pandangan berbeda, tepatnya 4 orang di sini pemirsa, 2 yang ada tentu saja mengatakan bahwa prestasi Anies ini cukup banyak, tapi di sisi lain juga ada yang mencaci Anies Baswedan. Nah, saya perkenalkan langsung saja pemirsa siapa saja narsum saya yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bang Rian Ernest, merupakan politisi PSI sekaligus penggiat sosial media. Selamat malam Bang Ernest. Selamat malam. Kemudian juga di sebelah Bang Ernest juga ada pengamat kebijakan publik, yaitu ada Bang Aziz Tigorenggolan. Selamat malam. Malam. Kemudian di sebelah saya ada Bang Andre Rosiade, politisi dari Gerindra. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Di sebelah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bang Andre juga ada Bang Fasko Rusemi, penggiat sosial media. Selamat malam, Bang Fasko. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada yang mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat berprestasi. Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa tidak berprestasi. Kritiknya apa? Singkat saja Bang Ernest. Gini, dengan faktor yang beliau punya, kesantunan, tata kata, lihai berwacana, dan juga misalnya tim gubernurnya yang gemuk ya, 74 orang. Ini seharusnya progres kebijakan publik sudah terlihat secara artinya tidak ada progres. Kita tahan di situ dulu ya. Malah tidak ada kemunduran. progres. Nanti lebih panjangnya nanti. Nah, kalau dari Bang Aziz Tigorenggolan apa? Kalau sampai sekarang belum ada. Belum ada prestasi. Iya, belum ada prestasi. Belum ada prestasi. Kalau Bang Andre, prestasinya apa? Sederhana aja. Pemerintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Kemenpan RB menetapkan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi terbaik tahun 2018. Presiden yang didukung Rian Ernest melalui kementerinya menetapkan Mas Anies Provinsi DKI provinsi terbaik. Oke, baik. Dari Bang Fasko, prestasinya apa? Ya banyak banget ya, yang mungkin sudah... Satu saja dulu yang paling mencuat. Ya. Salah satunya kan penghentian masalah reklamasi kemarin. Jadi itu banyak sekali proyek-proyek besar yang akhirnya bisa di stop oleh Pak Anies. Oke, baik. Mengatakan ada yang berprestasi, pemirsa, ada juga yang mengatakan belum ada prestasinya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, pemirsa, kita simak dulu paket pengantar berikut ini. Prestasi versus caci maki, pemirsa. Benarkah Anies ini sebagai Gubernur DKI Jakarta minim prestasi? Nah, kita tanyakan ke Bang Rian Ernest. Bang Rian Ernest, tapi begini dong. Banyak mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ada kok prestasinya, draftnya kita juga lihat ada data-datanya sampai 31 prestasi. Kenapa yang ditonjolkan di sini hanya mengejar bukan prestasinya saja? Sebenarnya gini, gubernur ini harus kita kritik bersama. Karena 10 juta warga DKI, permasalahan DKI ini kusut, kompleks. Bahkan Pak Gubernur juga bilang tadi misalnya di TV. Saya akan soroti misalnya soal polusi dan kemacetan. Dan soal sampah misalkan. Kalau misalnya Pak Gubernur ini baru terpilih seminggu, akan mudah memang untuk beliau menyalahkan gubernur terdahulu. Mudah, karena dia bisa bilang, ya saya baru masuk. Ini sudah 2 tahun, bukan 2 bulan lagi. Kalau kita sudah 2 tahun diberikan jawaban seperti itu kan kita langsung berpandangan. Anda sudah 2 tahun, TGP begitu gemuk, anggaran juga bukan masalah, dengan DPRD juga Anda rukun sekali, jadi ini apa? Apa yang salah? Sehingga buat semua hal jadi munduran seperti sekarang. Itu, dan kayak tadi misalnya bagus sih sebenarnya Pak Anies ini kita tahu betul bahwa beliau ini politisi dan mungkin ingin mengincar 2024 dengan berbagai pencitraan. Kayak tadi misalnya F1 mencoba untuk ketemu supaya ada balapan di Jakarta misalkan. Atau misalkan sudah 7 kali dalam waktu 2 tahun Pak Gubernur ini keluar negeri. Karena bagus kan keluar negeri, pencitraannya baik, foto, kesannya Jakarta ini kota yang maju. Tapi kalau orang-orang dari luar negeri begitu melihat pengelolaan sampah kita saja tekor, bagaimana ceritanya? Saya membayangkan begini, soal ITF atau bahasa gampangnya gini deh, tempat pembakaran sampah modern. Ya, tempat pembakaran sampah modern. Ini sudah plan dari zaman gubernur dari yang terdahulu. Dan sudah 2 tahun berjalan Pak Anies menjabat, progres pembangunan baru 2%, baru uji tanah. Padahal dari zaman Pak BTP Pak Jarod itu sudah sebenarnya groundbreaking sebenarnya. Jadi
Sekarang boro-boro mau bikin 4 pembakaran sampah terpadu untuk menutupi masalah Bantar Gebang. Bikin 1 saja belum selesai. Oke, hopeless di situ. Gimana Bang Andre? Jadi untuk ITF itu, yang pertama kan Sunter. Sunter itu sudah berjalan dengan target 2.200 ton per hari. Dan 2019 ini ada anggaran 750 miliar untuk menambah pengadaan 3 tanah lagi. Jadi targetnya sebelum Bantar Gebang selesai 2021, minimal 1 dan 2 itu sudah bisa selesai. Tapi totalnya dari 4 ITF itu ditargetkan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan itu 4-4-nya akan selesai di 2022. Jadi intinya apa? Intinya apa? Pemerintah Anies Baswedan sudah bersiap untuk soal kalau kontrak Bantar Gebang itu habis. Tapi Meskipun cuma baru 2% loh Bang, tadi Nah, kata Bang Rian Bang. Baru 2% kok. Ini faktanya data memang dari dalam progres. dinas sendiri Ini kok. progres sedang berjalan. 2%. Memang targetnya 2021 dan 2022 selesai. Jadi tahun ini saja pembelian 3 tanah lagi, ada di Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Rawabuaya di Jakarta Barat, lalu di Jakarta Selatan. Jadi 3 pengadaan tanah tahun ini selesai nih. Jadi tambah Sunter jadi 4. Kalau 4 kali 2.200 berarti ada 8.800 ton sampah Jakarta bisa di cover. Ini sangat membantu meringankan beban dari Bantar Gebang. Nah, Lalu targetnya untuk sendiri Bantar kapan, Gebang, Bang? untuk Bantar Gebang sebentar. 25 Maret kemarin sudah berjalan pembangkit listrik yang sudah dilakukan bersama-sama BPPT. Jadi 20 juta ton sampah yang ada di Bantar Gebang akan dibakar untuk menghasilkan 400 listrik per kWh per jam. Jadi intinya pemerintah sudah bekerja. Tapi memang Mas Anies ini memang dari awal ditarget gitu loh. Bayangkan baru dilantik jadi gubernur, kata-kata pribumi saja dihabisi gitu loh. Dibully, dimaki. Oh itu Mas jelas Anies, dong. Indonesia bro. sudah selesai Gantian. masalah Nanti pribumi kita sampai begini gantian. lagi. Jadi memang siapa ini pakai orang pribumi, era ini masih mental company kalau masih pakai kata ini pribumi. orang, Kita tidak berbicara masa lalu, kita berbicara Jakarta Memang masa orang sekarang. dari awal ini ditarget karena memang ada yang nggak puas. Jadi ada orang yang merasa kalah. Tapi 2 tahun Sebentar. memang kurang cukup Bang. 2 tahun tadi kan Itu itu jadi tahun ini jelas, yang Bang sebentar, Andre bilang ini sebentar. angka, 2 tahun data, jelas, sebentar. bagus, tapi 2 di mana tahun, yang 2 kelihatan? tahun tuh jelas kerjanya, ya. Bayangkan, masalah yang ditinggalkan oleh Ahok ya. Reklamasi kita tahu, ada 40 reklamasi di zaman Rian Ernest menikmati fasilitas sebagai tangan kanan Ahok di Balai Kota. Ya, Fasilitas apa saya nikmati? Iya, Anda kan Anda menikmati. bilang saya terima fasilitas. Anda selama- menikmati sebagai Fasilitas apa pegawai saya terima? pemerintah DKI waktu itu, mewakili gubernur pasti dapat Apa, dong uang. apa hubungannya Nah, antara saya pengembang kasih tahu. dengan sebagai Enggak. staf? Ini Saya- fitnah Anda macam apa menikmati, lagi? Anda Oke. menikmati. Nah, coba Anda koreksi Ya. tadi Itu satu ya. apakah saya menikmati fasilitas? Saya nggak Ya. tahu, Bang Tigor juga lawyer. Itu satu. Yang kedua, Maksud saya sebentar. ini luar Oke, biasa. baik. Saya belum selesaikan. Luar biasa. Rian Ernest selama mendampingi Ahok di Balai Kota, ya di Balai Kota, Rian Ernest sih mendampingi Ahok loh, pegawainya Pak Ahok di Balai Kota waktu itu, membantu Pak Ahok. Kita tahu masalah reklamasi 4 pulau yang semacam waktu dulu itu semacam tertutup. Jadi Rian Ernest ini Pak Ahok waktu itu disegel, tapi segelnya mohon maaf ya, kalau kayak bahasa kampung saya ica-ica itu segelnya, disegel tapi tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat. Oleh Anies, dia segel, dia pastikan pulau itu terbuka, dikuasai oleh pemerintah DKI. Sekarang secara transparan dikelola oleh Jakpro. Oke. Sebentar, ya. Durasi lumayan lama. 35%. Kita balas fitnahnya Jadi kapan? 35%. 35% Ayo, lokasi Vivian harus ini lebih fair diserahkan ke pengembang sesuai aturan dan Tanah hukum punya yang berlaku. pemerintah dibilang bukan punya 65% lagi Staf gubernur bilang dekat pengembang. dipakai oleh macam-macam. Oke. dari pemerintah DKI. Itu Oke. diselesaikan oleh Anies Oke, Baswedan. silakan Bang Rian. Simpel saja. Secara transparan Simpel diselesaikan. Kita dengar saja. dulu, Bang Kalau Rian. bicara transparan, zaman Pak Gubernur terdahulu sebenarnya bagus. Sudah ada praktek-praktek baik, misalnya transparansi proses pengambilan kebijakan. Suka nggak suka segala agenda yang dibahas soal Bantar Gebang. Bantar Gebang dulu mafianya banyak. Dibahas dalam rapat pimpinan tiap minggu. Soal reklamasi pun dibahas rapat pimpinan. Jadi terbuka. Artinya supaya nggak ada syakwa sangka. Jadi kalau Bro dibilang tertutup sih juga bingung. Kedua, soal reklamasi. Sampai hari ini pun akhirnya Pak Gubernur, Pak Anies juga memberikan IMB reklamasi. Jadi saya pikir jangan menggali kubur sendiri nih, Bang Andre, Bang Vasco yang saya hormati. Jangan bicara reklamasi di sini deh, karena Pak Anies ini meneruskan reklamasi sebenarnya. Jadi saya mendingan fokusnya di soal Saya sampah jawab dan kemacetan. Oke, sebenarnya. baik. Ada beberapa Anies permasalahan. Baswedan tidak meneruskan reklamasi. Izin 13 reklamasi
tutup sama dia. Apalagi empat IMB itu dasar hukumnya juga nggak terlalu kuat ya. Jadi bahaya. Ini empat bahaya saya pikir. pulau ini sudah berdiri di zaman Ahok. Ini gali Anda kubur bayangkan sendiri saja sebenarnya. Ahok membiarkan 4 pulau itu berdiri, meninggalkan bom waktu sama Anies, dan Anies menyelesaikannya. Nah, penjelasan gitu Anda soal IMB itu gimana, Bang? IMB itu Mbak, sebentar. IMB itu sudah diberikan sanksi. Pengembang itu gedung-gedung yang bermasalah, bangunan yang bermasalah itu sudah dibawa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka sudah diberikan denda, diberikan hukuman, lalu mereka diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengurus Baik. IMB mengikuti Perda aja belum Oke, ada, baik. gimana bisa ada Oke, IMB? nanti kita lanjutkan diskusinya. Kita harus jeda terlebih Ini bom dahulu. waktu Ahok kita Nanti bereskan. Bang, kita harus iklan dulu nih Bang. Kami kembali sesaat lagi.